Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Sastra Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang rencana pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Yang dimana video ini akan menjadi tugas UAS mata kuliah BIPA kepada Bapak dosen Rai Bagus Triadi. Dalam pembelajaran BIPA kali ini, saya akan membahas tentang tingkat B1, yaitu temanya ketika saya sakit. Sakit adalah pandangan atau persepsi seseorang bila merasa kesehatannya terganggu. Sakit adalah hal yang tidak mengenakan atau nyeri yang pasti dirasakan seseorang. Penyakit adalah proses fisik dan patofisiologis yang sedang berlangsung dan dapat menyebabkan keadaan tubuh atau pikiran menjadi abnormal. Adapun tujuan dari pembelajaran BIPA. Yang pertama yaitu siswa BIPA harus bisa secara mandiri membaca dengan baik dan benar setelah membaca artikel gambar atau buku mengenai salah satu penyakit. Yang kedua, siswa BIPA harus bisa membedakan jenis obat-obatan. Adapun indikator dalam pembelajaran BIPA. Yang pertama, mampu membaca obat-obatan dan vitamin sesuai dosis yang dibutuhkan. Kedua, mampu membaca aturan minum atau penggunaan obat sesuai usianya. Yang ketiga, mampu membedakan larangan atau anjuran dari dokter agar sakitnya lekas sembuh. Di sini saya akan menampilkan salah satu contoh penyakit, yaitu saya sakit diare. Di samping ada keterangan gambar ketika seseorang mengalami sakit diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar, dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Diare umumnya terjadi akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Gejala dan penyebab diare, yaitu gejalanya biasanya terjadi karena bervariasi, namun yang paling kali dialami oleh penderita penyakit diare adalah perut mules, buang air besar cair atau tinja encer, atau bahkan bisa sampai berdarah, sulit menahan buang air besar, dan tubuh merasa pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Namun, jika diare berlangsung lama, biasanya terjadi akibat peradangan di saluran. Dalam penyakit diare, kita bisa mencegahnya, yaitu dengan dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan. Misalnya, dengan mencuci buah dan sayur, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman air yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan. Adapun di sini beberapa jenis obat berdasarkan bentuknya. Yang pertama bisa kita lihat tablet. Tablet itu berbentuk bulat dan padat. Dan di sampingnya ada puyer, bisa kita bedakan. Kalau puyer ini biasanya berbentuknya seperti bubuk, halus, dan tidak keras. Teksturnya pun sangat lembut dan hancur. Yang ketiga ada kapsul. Kapsul ini berbentuk seperti lapisan kulit alami yang di dalamnya juga berbentuk bubuk. Lalu yang terakhir ada sirup. Sirup merupakan obat cair yang biasanya digunakan untuk anak-anak atau ada juga untuk orang dewasa. Tetapi biasanya sirup lebih banyak mengandung gula atau manis, terasa manis.
Beda seperti dengan tablet dan puyer. Kalau puyer dibanding dengan sirup, puyer biasanya lebih pahit. Kalau sirup biasanya jauh lebih manis. Dari beberapa gambar di sini bisa kita lihat beberapa perbedaan jenis obat berdasarkan bentuknya. Baiklah, itu saja pembelajaran kita kali ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.